Baik, puji Tuhan. Kembali lagi kita di pagi hari di minggu pertama ini, hari Senin 28 Agustus. Terima kasih untuk semuanya, saudara-saudaraku yang sudah hadir pagi hari ini. Ya, biar kita menikmati berkat Tuhan di pagi hari yang baru ini. Ya, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Baik. Kita berdoa untuk menyambut perenungan firman Tuhan ya. Kita tundukkan hati kita berdoa. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Engkaulah yang kami puji, yang kami sembah. Dan di pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami semua, anak-anak Tuhan yang rindu untuk senantiasa bersama-sama sebagai tubuh Kristus, menyanyi, memuji nama-Mu dan juga menerima peneguhan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat diberkati oleh Tuhan, yaitu firman dari Roma, kitab Roma yang menjadi fondasi dari kebenaran yang kita pahami untuk mengerti seperti apa kasih karunia Allah saat ini sedang bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dari Roma pasal 9. Ya, sedikit lagi kita nanti akan masuk pada bagian terakhir di penghujung dari Roma pasal 9 ya, sebelum kita masuk ke Roma pasal 10. Ya, semakin terberkati, semakin sukacita, dan semakin dikuatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 9. Ya, saya akan mengajak kita untuk membaca ya sekali lagi. Ya, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang sampai ayat 20 ya. Roma pasal 9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Ada satu bagian hal lagi yang mau saya sampaikan di sini ya, saudara-saudaraku ya. Ya, saya baca dari ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya, kehendak Tuhan maksudnya, ya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Nah, ini luar biasa ya. Ya, puji Tuhan, kita masih terus memikirkan dengan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, kita masih terus memikirkan tentang bagaimana
orang-orang Israel dan masa depan mereka, bangsa Israel, yang mana mereka gagal menerima kehendak Tuhan, ya, gagal menjadi saluran berkat, gagal untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, di mana Tuhan selalu memanggil mereka, ya, Tuhan selalu memanggil mereka untuk meresponi kehendaknya, tetapi orang Israel gagal menanggapi kehendak Allah. Nah, jadi ditanyakan di sini, terus bagaimana dong? Kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana? Apakah Allah gagal dengan janjinya, firman-Nya kepada nenek moyang mereka? Kalau manusia itu gagal meresponi kehendak Allah, terus kalau begitu, ya rencana Tuhan itu gagal juga begitu? Ya, tidak, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan itu punya otoritas, Tuhan itu punya kekuasaan, dan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Manusia bisa saja gagal, tapi Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, di sini saya memberikan tema untuk renungan pagi hari ini dari bacaan kita tadi, ya, Roma pasal 9 ayatnya yang khususnya ayat 19 itu, ya, saya memberikan, ya, judulnya adalah bagaimana kita memahami kedaulatan Allah, bagaimana kita memahami otoritas daripada Tuhan, bahwa Dia berkuasa melakukan apa saja menurut rencananya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan itu punya kehendak, punya rencana. Dia tidak melakukan secara tiba-tiba saja segala sesuatu, ya, tidak. Mungkin ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di luar daripada dugaan manusia, ya, di luar daripada antisipasi kita untuk memahami, tapi itu bukan di luar daripada rencana Tuhan. Itu pasti masuk dalam rencana Tuhan, ya. Nah, jadi oleh karena di sini di Roma pasal 9, 10, 11 ini kita sudah beberapa kali melihat dan saya sudah menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa tiba-tiba Paulus itu mengambil satu topik khusus mengenai bangsa Israel. Kenapa? Karena begini, karena di Roma pasal, mulai dari pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu dia sudah menjelaskan bahwa sekarang ini kemurahan hati Allah untuk menyelamatkan manusia tidak lagi melalui janjinya kepada bangsa Israel, ya, bahwa Tuhan sebelumnya sudah berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Tetapi, ya, kita tahu bahwa orang Israel itu menolak Mesias, mereka menolak Yesus Kristus, sehingga yang tadinya bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, keselamatan itu akan disalurkan, didistribusikan, diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, itu tidak berhasil. Ya, bukan Allah yang gagal begitu, ya, tapi mereka yang orang Israel yang gagal meresponi kehendak Allah itu. Nah, lalu muncul pertanyaan, terus kalau begitu bagaimana selanjutnya dengan mereka? Apakah bangsa Israel itu akan dibuang begitu saja oleh Allah? Nah, jadi Paulus menjawab, oh tidak, ya, adapun kesempatan yang cukup panjang diberikan oleh Tuhan kepada mereka sebagai bangsa pilihan, ya, lalu mereka akhirnya gagal menerima kesempatan itu, ya, itu tidak berarti bahwa janji Tuhan akan gagal, ya, kepada bangsa pilihan bangsa Israel, walaupun hanya sisanya. Itu, ya, sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, beberapa kali,
walaupun hanya sisa daripada bangsa Israel, hanya sebagian kecil dari orang-orang Israel yang menerima ya akhirnya Mesias, maka Tuhan akan tetap melaksanakan kehendaknya melalui jumlah yang sedikit itu, ya. Karena apa? Karena sekali lagi kebenaran itu ya bukan ditentukan oleh suara terbanyak, tidak. Ya, kebenaran itu ditentukan oleh apa yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Jadi walaupun banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, ya, dan melalui yang sedikit itulah Tuhan mewujudkan kehendaknya. Amin. Karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu harus terlaksana. Ya kan? Nah, kegagalan manusia meresponi kehendak Allah itu resiko buat dia. Karena Tuhan ya sudah banyak kali, jadi bukan sedikit lagi waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel untuk meresponi kehendaknya. Nah, begitu. Nah, jadi tapi Tuhan itu berjanji dia tidak akan mengingkarinya. Begitu ya. Nah, dia akan tetap melaksanakan kehendaknya. Sehingga manusia nggak boleh protes. Kira-kira begitu tadi ya. Di ayatnya yang ke berapa tadi itu? Ayatnya yang ke-19 itu dikatakan, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapakah yang menentang kehendaknya? 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Nah, ini namanya nggak tahu diri kalau begitu kan? Ya, kalau orang berpikir bahwa Tuhan itu akan tetap melaksanakan kehendaknya walaupun tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia, harusnya kita merendahkan hati di hadapannya, merendahkan diri di hadapannya. Amin. Bukannya malah protes, kan begitu ya. Nah, apa dalam hal ini konteksnya apa? Oh, dalam hal ini konteksnya adalah begini, ya kan? Tuhan berjanji akan menyelamatkan bangsa Israel, tetapi sekarang kenyataannya adalah bahwa Tuhan tidak memakai bangsa Israel untuk menjadi penyalur berkat Tuhan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, tetapi langsung ya melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah kita langsung menerima keselamatan itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana? Oh iya, karena apa? Karena rencana Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya tidak boleh gagal hanya karena ketidaksiapan atau hanya karena kebodohan daripada orang-orang Israel yang menyia-nyiakan kesempatan. Begitu ya. Tidak mungkin, karena apa? Karena Tuhan itu 1001 macam cara, dia mempunyai cara untuk bagaimana supaya kehendaknya bisa terlaksana. Itu yang kita syukuri, itu yang kita bersyukur kepada Tuhan. Maka saat ini Paulus itu memberikan sekaligus juga sebenarnya warning peringatan kepada kita bangsa-bangsa lain, ya, kepada kita yang saat ini, yang tadinya kita bukan penerima perjanjian pewaris untuk hidup yang kekal, tapi karena kematian Yesus Kristus, karena kerelaan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mau memikul salib, mau menanggung segala dosa kita, dia mau merelakan nyawanya dikorbankan di atas kayu salib itu, maka melalui belas kasihan Tuhan itu, akhirnya sekarang kita yang jauh, dulunya jauh, tapi sekarang kita menjadi dekat oleh karena darah Kristus, ya. Kita disucikan, kita dikuduskan, kita diperdekatkan kepada Allah karena iman kita. Ya, itu. Nah, jadi di sini kalau begitu, bagaimana kita memahami kedaulatan Allah di sini? Nah, saya mau mengajak kita sedikit dulu melihat di dalam Roma pasal 3. Ya, kita lihat di Roma pasal 3
Ini ada satu hal yang menarik tentang bagaimana kedaulatan Allah, bagaimana kesetiaan atau kuasa Allah itu ya adalah mutlak gitu ya. Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Karena dia menyatakan, Allah itu mau menyatakan kehendaknya yang terbaik bagi manusia, ya, yang terbaik bagi manusia. Jadi harusnya kita harus bersyukur, bukannya kita malah protes atau seperti orang Israel. Mereka malah banyak ngomel gitu kepada Tuhan ya, bukannya bersyukur saja, tapi mereka banyak protes gitu ya, dan itu yang mengakibatkan kesempatan itu menjauh dari mereka. Mereka sendiri yang buat, bukan Tuhan ya. Nah, kita lihat di Roma pasalnya yang ketiga, kita lihat mulai dari ayat 1 ya. Saya membacakan untuk kita Roma pasal 3 ayat 1. Ya, saya baca. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Ya, pertama-tama dikatakan sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ya, kenyataannya begitu. Ya, mulai dari zaman perjanjian lama Tuhan itu mempercayakan firman-Nya itu adalah kepada orang-orang Israel ya. Jadi nabi-nabi dipilih dari umat Israel saja gitu untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, kemudian dikatakan di ayat 3, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Ya. Bukan jika lagi, tapi memang kenyataannya mayoritas daripada bangsa Israel, orang-orang Israel itu nggak setia kepada Tuhan kan? Nah, kemudian dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ini ya, bisa nggak kegagalan manusia itu membuat Tuhan menjadi gagal? Ya, tidak bisa ya kan? Kegagalan manusia itu adalah merupakan resiko yang harus ditanggungnya. Ya, tetapi kehendak Allah pasti tetap terlaksana. Amin. Kenapa Paulus menanyakan seperti ini? Ya, kita lihat dulu di ayat 4-nya. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Begitu ya. Jadi kalau diperhadapkan kebenaran manusia itu dengan kebenaran Allah, kebenaran manusia itu nol besar. Gitu ya. Ya. Dan kalau kita baca di Yesaya pasal 64 kan dikatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor, begitu ya. Benar ya? Di Mazmur 51 Daud mengatakan apa? Dari kandungan kami sudah berdosa. Nah gitu. Jadi istilahnya nggak usah sama Tuhan jangan macam-macam lah. Kira-kira begitu ya. Nah, sudah pasti kebenaran Tuhan itu nomor 1, number 1. Gitu ya. Nah, itu sebabnya maka kita harus banyak memahami kebenaran Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan bergantung pada kebenaran diri sendiri kan. Nah itu ya. Karena apa? Orang Israel itu, mereka itulah yang kelompok yang sangat ironis gitu ya. Sangat ironis sekali. Sangat disayangkan gitu kan. Mereka sudah lebih banyak tahu firman, tapi mereka lebih banyak melanggar juga. Harusnya kan kalau orang sudah tahu, sudah memahami, harusnya kan harus lebih taat ya. Seharusnya orang itu harus lebih mengerti. Ya kan, lebih mudah merespon hal-hal yang baik dari Tuhan, tapi tidak juga. Ya. Nah, tapi sekarang yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan janji Tuhan? Kalau begitu ya, apakah Tuhan itu akan tetap menyelamatkan bangsa Israel? Oh ya,
Ya, kenapa? Melalui apa? Kan bukankah mereka sudah mayoritas gagal? Oh tidak, masih ada sisanya yang akan meresponi kehendak Tuhan. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk mewujudkan, melaksanakan kehendaknya di bumi ini, ya, seperti doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, ya, dikuduskanlah namamu, begitu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu itu nanti kehendak Allah jadi di bumi seperti di sorga itu akan dilaksanakan melalui siapa? Kalau mayoritas dari orang Israel menolak, oh ya, ada sisanya. Ya, ada sekelompok kecil yang disebut dengan little flock, ya. Little flock itu yaitu kawanan kecil, ya, dari orang-orang Israel yang masih tersisa, ya, walaupun bagian kecil, tetap juga melalui mereka lah Tuhan akan mewujudkan nantinya, ya. Dan itu kita sudah belajar juga bahwa di masa sengsara besar itu nanti di mana antikristus akan menghukum secara berat sekali umat Israel, ya, yang tidak mau yang tidak mau mengikuti kehendak daripada antikristus. Mereka itu masih ada sejumlah kecil, ya, yang akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya sehingga mereka diselamatkan. Matius 24, ya. Nah, sehingga di sini Paulus kembali lagi menegaskan, ya, di Roma pasal 3 ini. Jadi bagaimana, ya, kalau ketidaksetiaan manusia itu bisa tidak itu menggagalkan, membuat kesetiaan Allah itu menjadi tersingkir? Oh tidak bisa, ya. Kenapa? Karena dikatakan di situ bahwa sekali-kali tidak, sebaliknya Allah itu adalah benar. Allah itu selalu benar. Amin. Amin. Ya, sama seperti sekarang ini. Di saat dimana Allah saat ini, ya, dalam zaman kasih karunia ini, di mana kita hidup sekarang, menerima kemurahan hati Allah melalui pencurahan darah Kristus Yesus di atas kayu salib, maka saat ini keselamatan adalah dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Tapi sekarang pun juga, ya, mayoritas juga manusia menolak, kan? Ya, kebanyakan juga orang menolak Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan saat ini. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana? Apakah nanti kehendak Tuhan untuk menyelamatkan meski sebagian kecil orang yang menerima keselamatan itu, apakah Tuhan akan tetap mewujudkan juga dengan program atau rencana Allah pada masa pengangkatan di awan-awan? Apakah tetap akan Tuhan laksanakan itu? Ya, amin. Ya, sehingga kita harus tetap yakin, kita harus percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa kita diselamatkan, sekali kita diselamatkan, akan tetap kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Gitu ya. Ya, luar biasa. Amin. Iya, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka dari dosa oleh darah Kristus, dan selamanya kita dimerdekakan dari dosa. Nah, karena itulah, dengan kehendak Allah tersebut yang sudah ditetapkan oleh Allah yang terbaik, bahwa penebusan segala dosa kita adalah sekali untuk selama-lamanya, ya, kita harus meresponnya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Bukannya seperti sekarang ini, kalau diberitakan keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, nanti orang-orang itu biasanya protes. Mana mungkin, gitu ya. Mana mungkin Yesus hapus semua dosa, gitu, protes. Padahal firman Allah yang jelas-jelas menyatakan itu, ya. Tuhan sudah menyatakan sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita.
bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ya, bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa kita dan itu dipakukannya di atas kayu salib. Kan begitu ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi apalagi yang mau diprotes? Ya gitu ya. Nah, itu apalagi yang mau masih diprotes oleh manusia? Sudah jelas firman Tuhan itu ya disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa saat ini adalah keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Ya, sebab dikatakan oleh kasih karunia Allah ya kita telah dibenarkan oleh karena iman dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kan gitu ya. Tapi manusia selalu ingin saja untuk menyodorkan kebenarannya sendiri, ya kan? Ya mana mungkin, masa hanya sekali percaya kita selamat untuk selama-lamanya. Nah, dia bilang masa, iya. Dia menentang firman Allah dengan tanpa dia sadari bahwa dia sudah menentang kehendak Tuhan itu sendiri. Ya, kita tidak boleh menentang kehendak Tuhan. Kita harus memahaminya dan menerimanya dan mengaminkannya, mempercayainya dan mensyukurinya. Bahkan kita harus memberitakannya juga kepada orang lain. Amin. Kita harus berani, tidak usah takut. Kan begitu ya, jangan takut. Sekarang ini banyak orang percaya, banyak orang kudus yang jadi nyalinya jadi ciut gitu ya kan. Ya karena mungkin masalah-masalah kehidupan, ya masalah-masalah ekonomi, kesehatan, atau mungkin juga perbedaan-perbedaan pendapat dengan diantara saudara seiman atau apalah itu ya kan. Akhirnya menjadi ciut gitu semangatnya, nyalinya itu jadi tidak berani lagi bersuara lantang untuk menyampaikan Injil keselamatan Yesus mati hapus segala dosa. Ya kan? Mereka sudah lari ke lebih condong kepada penampilan-penampilan secara duniawi supaya orang lain bisa melihat bahwa kita ini orang yang berhasil gitu ya. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan kita sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, itu yang harus kita tonjolkan lebih daripada keberhasilan jasmani atau keberhasilan duniawi. Karena apa? Seberapapun yang kita kumpulkan di dunia ini, nanti kalau kita kembali dari dunia ini, orang lain yang menikmati itu. Ya, dan Tuhan mau supaya kita mengumpulkan emas, perak, dan batu permata. Amin. Iya, jadi ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus, maka seperti Rasul Paulus katakan, bagiku sekarang telah tersedia mahkota kebenaran. Aku telah telah mencapai garis akhir, telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis akhir, dan bagiku sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Allah pada hakim yang adil. Dan bukan hanya pada aku, kata Paulus, juga kepada semua orang percaya, orang kudus yang merindukannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita penting dan harus memahami banyak kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kehendak diri sendiri kita jangan mendominasi atau jangan mendahului kehendak Allah. Jadi harus kehendak Allah yang di depan. Jangan kehendak kita yang di depan. Karena apa? Pasti gagal kita kan? Ya, karena tidak mungkin walaupun kita walaupun manusia menyodorkan seperti sekarang ini bahwa mereka bilang ya tidak cukup hanya dengan iman supaya diselamatkan. Harus juga dengan perbuatan-perbuatan. Begitu ya. Nah, karena mereka gagal memahami Yakobus pasal 2. Ya,
Yakobus pasal 2, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu adalah mati. Begitu ya, mereka gagal memahami itu, bahwa Tuhan itu selalu melihat pertama-tama adalah iman ya di dalam hati manusia, iman kepada kebenaran firman Allah atau iman kepada Injil atau kabar baik yang menyelamatkan. Bahwa orang yang beriman, orang yang percaya itu tentunya dia pasti ada benih yang baik di dalam dirinya untuk untuk dipakai oleh Tuhan menyatakan kebaikannya, ya itu pasti. Nah, tetapi kalau kita lihat memang orang-orang Israel itu akhirnya mereka gagal karena apa? Karena mereka terlalu fokus kepada perbuatan-perbuatan mereka, ya kan? Ya, itu yang disoroti oleh Rasul Paulus di kitab Roma itu. Ya, makanya akhirnya Roma pasal 10 muncul ayat 1 sampai ayat 3. Aku berdoa supaya mereka diselamatkan, kata Paulus, karena aku bersaksi bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya, sungguh-sungguh giat ini berarti sudah perbuatan kan? Perbuatan di dalam ibadah, dalam doa, dalam nyanyian, pujian mereka, ya kan? Dalam pelayanan mereka sangat luar biasa. Dalam pengetahuan akan Alkitab juga mereka sangat luar biasa. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah itu ya, gagal maning gitu ya. Itu karena apa? Karena dikatakan mengapa gagal? Karena orang Israel ingin mengejar kebenaran dengan perbuatan-perbuatan mereka, bukan dengan iman. Ya, bukan melalui iman. Ya, sedangkan Tuhan sudah menentukan kedaulatannya, ya, kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan tidak bisa diubah karena Tuhan sudah menetapkan manusia dibenarkan adalah karena melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9 kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sudah otoritas Allah. Ya, itu sudah merupakan hak prerogatif Allah untuk menentukan bagaimana manusia diselamatkan. Harusnya manusia masuk pada rencana Tuhan itu dan meresponnya. Ya, amin. Bukannya malah protes gitu, ya kan? Malah mengatakan, masa iya hanya dengan iman? Ya kan? Masa bukan dengan perbuatan juga? Nah, itu keraguan itu yang menyebabkan manusia itu gagal, ya. Mereka gagal akhirnya meresponi kehendak Allah, dan itu sudah merupakan risiko pilihan masing-masing. Karena apa? Hidup adalah pilihan. Ya. Nah, dan Tuhan sudah membuka pilihan itu secara terang benderang dan semua orang bisa dengan bebas memilihnya, percaya atau tidak. Dikasih tahu oleh firman Allah, yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya dikasih tahu juga akan binasa kekal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur pada Tuhan bahwa Alkitab menegaskan kepada kita ya bahwa apabila Allah melaksanakan kehendaknya, ya, maka kita seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena bagaimanapun rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Walaupun di dalam hati manusia atau secara pikiran manusia tidak cocok dengan yang ada di akal pikirannya, tidak cocok ya. Tapi kita harus merendahkan hati dan kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah itulah yang terbaik. Amin. Bahwa keselamatan adalah hanya karena iman, melalui iman. Bahwa keselamatan adalah ditetapkan oleh kasih karunia Allah. Dan keselamatan itu adalah hidup yang kekal, tidak bisa hilang. Hidup yang kekal tidak bisa hilang. Hidup yang sementara bisa hilang. Ya, kalau hidup yang kekal
dan hidup kekal itu adalah di dalam Kristus Yesus. Dia sudah bangkit dan hidup selamanya, tidak akan mati lagi. Maka setiap orang yang hidup di dalam Kristus, yang percaya pada Kristus, akan hidup untuk selama-lamanya. Dan itu sudah merupakan kehendak, otoritas, ketentuan Allah. Dan manusia harus menyambutnya dengan iman. Amin. Harus percaya dengan sukacita menerimanya. Mengaminkannya di dalam hati. Dan bersyukur kepada Tuhan atas kehendaknya. Di mana saat ini ya manusia siapa saja, di mana saja, ya, bisa menerima keselamatan dengan cuma-cuma, hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia jangan mempersulit dirinya, karena Tuhan sudah membuat semuanya mudah, dan di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi Allah itu selalu benar. Manusialah tempatnya kesalahan, ya. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah telah dibenarkan, kita yang percaya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita, Allah kita, yang sudah menetapkan kehendaknya bagi kita. Dan tidak ada yang bisa merubah itu. Kita hanya bisa menerima, meresponi kehendak Allah dan terus mengikuti dan setia kepada kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah yang terbaik, yaitu Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah diselamatkan. Setiap pagi kita bangun, ya, jam 5 kurang kita sudah di hadapan Alkitab kita. Dan kita sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita beribadah dan terus seperti itu. Dan kita berharap sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Kita akan selalu setia kepada kehendak Allah, agar kita juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah, ya, orang-orang yang berani membuka mulut kita, jangan diam saja. Membuka mulut kita untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua orang. Jangan takut, saudaraku. Apa sih yang ditakuti? Ya, kalau kita lihat, iya, kalau kita lihat sekarang di YouTube itu, di medsos itu, ya, kebohongan-kebohongan aja itu semua dengan terbuka disampaikan. Orang-orang yang para pembohong saja berani menyampaikan. Masa kita nggak berani menyampaikan kebenaran? Ya, kemana saja nih orang-orang percaya nih, orang-orang kudusnya Tuhan ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan takut karena Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati kita yang memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara hidup kita. Ya, Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi, menghargai semangat saudara-saudara, ya, yang selalu memberikan nilai tersendiri di dalam pelayanan kita. Ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk dukungannya. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat rezeki, segala macam hal yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Ya, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kita semua yang sehat kita menjaga hidup kita supaya bisa terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya menyaksikan kemurahan hati Tuhan. Terpujilah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa sebelum kita masuk pada bagian ibadah kita yang selanjutnya, yaitu dalam doa syafaat. Saya terlebih dahulu mengajak kita untuk berdoa menutup perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih semua saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang mempunyai kedaulatan yang sempurna.
Kami memahami bagaimana Tuhan menetapkan segala sesuatu sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami bersyukur kami bisa masuk di dalam rencana-Mu yang terbaik, yang terindah. Dan kami bersyukur karena kami telah diselamatkan, kami telah memiliki hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dan hidup yang kekal itulah yang sedang kami jalani saat ini di dalam kehendak Allah. Dan di tengah-tengah dunia ini kami ingin menyaksikan kemurahan hati-Mu ya Bapa. Karena itu Engkau menetapkan hidup kami supaya berbuah, senantiasa memuliakan Engkau dalam secara khusus dalam pelayanan kami, pemberitaan Injil kasih karunia Allah, supaya semua orang diselamatkan dan peroleh pengetahuan akan kebenaran. Kami percaya kehendak Tuhan akan menjadi sukacita dan damai sejahtera yang terbaik dalam kehidupan kami kini, esok, dan selama-lamanya. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang penuh semangat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Setiap pagi kami bersyukur dan dalam penyertaan Tuhan kami berterima kasih atas damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan lagi acara kita. Ya, terima kasih. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Amin.